terjemahan Alkitab terkuno, dan itu adalah Alkitab Gereja Perdana. Ya. Nah, tentu kita kalau bicara Septuaginta, sebagian mungkin kenal, sebagian mungkin juga tidak kenal. Sebenarnya istilah Septuaginta ini adalah singkatannya dari Interpretatio Septuaginta Terrorum. Pada abad ketiga sebelum Masehi, sarjana-sarjana Yahudi di kota Alexandria, Mesir, menerjemahkan Alkitab Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Banyak orang Yahudi yang hidup di wilayah sekitar Laut Tengah sehari-hari berbahasa Yunani. Alkitab Ibrani terjemahan Yunani ini dikenal sebagai Septuaginta. Sebagian sarjana Yahudi di Mesir tidak sepakat tentang kitab-kitab mana yang termasuk dalam daftar resmi Alkitab. Meskipun satu daftar resmi atau kanon tengah disepakati oleh kelompok sarjana Yahudi lain di Palestina. Sebagai contoh, beberapa sarjana Yahudi di Mesir hanya menerima kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Ibrani atau Aramik. Kota Alexandria di delta Sungai Nil adalah salah satu pusat kebudayaan terpenting di wilayah Laut Tengah pada abad pertama. Perpustakaannya memiliki buku lebih dari 400.000 jilid dan sering dipakai oleh komunitas besar Yahudi yang ada di sana. Septuaginta, sebuah terjemahan Yunani dari Alkitab Ibrani, ditulis oleh sarjana-sarjana Yahudi di kota ini. Orang-orang Yahudi berbahasa Yunani lainnya memasukkan juga buku-buku yang aslinya ditulis dalam bahasa Yunani. Tulisan-tulisan Yunani ini meliputi kitab-kitab sejarah, 1 Esdra, Yudit, Tobit, 1-4 Makabe, kitab-kitab puisi dan kenabian, hikmat dan cerita-cerita Sirak, kebijaksanaan Salomo, Baruk, surat Yeremia, Susana, doa Azaria dan nyanyian 3 pemuda, lalu Bel dan Naga. Meski kebanyakan dari judul-judul ini mungkin sekarang terdengar asing di telinga sebagian umat Kristen, banyak di antara jemaat Kristen perdana rupanya menerima kitab-kitab itu sebagai bagian dari kitab suci mereka. Selain kitab-kitab ini, ada juga terjemahan Yunani dari kitab Ester berbahasa Ibrani yang ditulis pada abad kedua dan pertama sebelum Masehi. Dan sebagian dari cerita-cerita yang terdaftar di atas ditambahkan kepada terjemahan Yunani kitab Daniel. Alkitab Gereja Roma Katolik masih memiliki sebagian besar dari kitab-kitab ini, juga terjemahan-terjemahan yang lebih panjang dari kitab Ester dan Daniel. Alkitab Gereja Ortodoks memiliki sebagian besar dari kitab-kitab ini, serta beberapa kitab yang lain seperti doa Manasye dan sebuah Mazmur. Meskipun kebanyakan Alkitab Gereja Protestan sekarang mengikuti daftar Alkitab Ibrani dan mengeluarkan kitab-kitab yang lain itu, beberapa terbitan tetap memasukkannya dengan menempatkan di antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru atau di bagian akhir Alkitab.